kamu pas milih kerja di tempat yang sekarang as a fresh grad ya, pertimbangan kamu masih gaji kah misalkan, atau lingkungannya, atau tempatnya dekat yang penting dari rumah, atau gimana sebenarnya? Oh, sebenarnya itu ini agak cerita juga ya. Orang tuh yang dicari di tempat kerja itu bukan semata-mata tentang gaji, tapi pertama lingkungannya dulu. Lingkungan. Toksik atau enggak gitu kan. Wah, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health gitu kan. Orang yang terlalu peduli dengan mental kan kadang dicap menye-menye gitu kan. Betul, Iya betul, nggak betul. sih? Kayak, oh lebay lu Iya, gitu lebay, kan. Wah, bener lu kayak berlebihan lu gitu-gitu kan. Emang di Berarti- titik tertentu mental health tuh harus langsung keluar apa gimana? Kalau sampai kayak gitu, mungkin sampai bisa bikin dia nggak tahan. Berarti itu emang masalahnya dengan passion mungkin ya. 2017 kuliah tuh ya? 2017 kuliah, 2021 lulus. Lulus Desember. Aku bingung deh, kan aku kemana nanya ya? Kamu tuh S1 SDS. SDS itu apa? Desain grafis atau apa tuh? SDS Sarjana Desain ini interior. Sebenarnya sebelumnya aku tuh angkatannya pakai SSN, Sarjana Seni. SSN. Sarjana Seni. Oh. Dan itu baru angkatan aku, nggak tahu ada pemerintah ada dapat aturan apa gitu, akhirnya ganti jadi SDS. Agak kontra sih sebenarnya sama angkatanku, karena PAI-nya kan IKJ itu kan SSN Seni gitu kan. Justru kalau dapat gelar seninya itu kayak bangga gitulah. Iya, malah itu ya IKJ. harusnya ya. Sekarang SDS jadi gimana tuh? Makanya SDS kan kayak apa ya, lebih ke grafis kita ngiranya. Iya kan? Aku juga mikirnya gitu, SDS desain grafis gitu kan aku mikirnya kan. Oh, sorry, S1 kamu apa tadi? S1 aku jurusannya interior, desain Desain interior. interior, oke. Terus kamu lulus, terus kerja di mana sekarang? Sekarang kerja di Pondok Kacang di workshop furnitur. Oke, sebagai admin project tadi ya? Iya, awalnya aku ngelamar di situ tuh jadi staf gambar aja. Oh, staff gambar. Staff gambar tuh ngapain kerjanya? Kayak bikin gambar, apa ya, ngejelasin ke tukang. Jadi ada gambar dari klien. Kita ngegambarin biar gambar itu dipahami sama tukang yang bikin furniturnya. Gambar bangunan gitu ya? Sketsa berarti ya? Sketsanya lebih ke furnitur sih, Kak. Furnitur? Oh, contoh kayak meja nih, misalkan mejanya kotak atau bulat gitu-gitu? Iya, dan itu kan pasti ada ukurannya gitu kan, ketebalan berapa, finishingnya pakai apa gitu. Oh, itu kalau furnitur tuh kayak gitu ya? Iya. Aku kira tuh langsung bikin aja gitu. Bikin aja bisa sih, tapi kan ya konstruksinya nggak tahu. Iya, simetrisnya gitu-gitu ya. Iya, aku baru kepikiran loh. Nggak, aku mikir tuh kalau kayak ya kayak gini-gini lah, misalkan meja gitu ya. Aku pikir udah tinggal apa, ada kayu gitu kan, bentuk-bentuk gitu kan, di apalah nggak ngerti aku bahasa, dihalusin, dipoles apa diapain gitu-gitu kan. Enggak, jadi kalau kayak gini nih contohnya, ini kan finishingnya cuma di veneer. Bukan veneer sih, kayak Sini tuh lapis. gini ya permukaannya ya. Ada juga kalau yang lebih murah tuh pakainya HPL namanya. Jadi kayak ada lapisan yang kayak mirip kayu gitu, tipis, dan itu ditempelin ke triplek. Jadi ini kalau beli furnitur emang harus pinter-pinter nih. Ada Iya, yang iya. ada yang emang cepet rusak. Jadi yang cepet rusak tuh yang tahu inian apa ya, yang 500-an ribu atau 200 tuh kan Oh, tuh bisa cepet rusak tuh? dipatahin gitu kan. Oh, yang 500 ribuan tuh Yang ya? dalamnya tuh ada kayak serbuk gergaji tapi dipadetin. Oh, tahu tuh. Nah, Oh, itu kayak yang gitu. itu yang nggak merusak tuh. Gampang banget rusak gitu. Oh, gitu. Ini buat teman-teman juga ada gitu ya, nanti yang 500-an nggak usah dibeli gitu. Tapi aku pernah loh, maksudnya iya ya, maksudnya aku pernah. Tapi tuh gede loh waktu tuh. 500 lebih sih. Cuman iya, maksudnya aku tadi kebayang tuh yang furnitur, maksudnya kayak meja gitu kan, maksud kamu. Meja tapi dalamnya ada serbuk-serbuk gitu kan. Nah, gitu. Iya, nanti dilapisin pakai itu apa lapisan pertama Pakai tuh? kertas itu mah, kertas Itu kayak. kertas ya? Iya. Makanya gampang kelupas kan itu kan? Iya, aku inget waktu itu kena banjir, suatu sih kena banjir, udah rusak langsung. Terus ngembang gitu kan kayak. Iya, itu. kayak gelembung gitu loh. Iya, terus hancur. Itu sebenarnya murah ya? Murah. Bahkan kayak dari es Informa, ya itu sebut merek ya. Itu itu termasuk kalau di dunia interior tuh murah banget gitu lah buat Tapi dijual mahal loh. Iya, justru berarti kan kalau yang pakai serbuk gergaji tuh di bawahnya murah banget kan. Ibaratnya. Dia
aneh aku nggak tahu kelebihan atau nggak. Dia nipu pelanggan nggak sih masih? Iya benar. Asal bisa dipakai, tapi emang kualitasnya nggak ada. Kalau di Iya, dunia furnitur itu kan emang mainnya tuh waktu. Jadi mau dipakai buat berapa lama, ya belinya yang harganya segitu. Iya. Semakin mahal itu biasanya semakin durability-nya makin lama. Awet gitu ya? Awet, iya. Kayak IKEA itu Iya, kan iya, 5-10 tahun oke lah. Iya, pantesan ya. Iya. Aku jadi aku jadi kebayang gitu loh, maksudnya untuk beli barang-barang gitu kan. Ternyata aku selama ini ketipu berarti. Ketipu. Ya ketipu nggak ketipu sih, soalnya aku juga pernah pakai. Ya sama gitu kan. Iya. Tapi kamu pernah nggak, maksudnya kan kamu tahu nih gitu kan, ibaratnya bahan ini harusnya berapa nih harganya gitu kan. Pernah nggak kamu misalkan lagi beli barang nih, tiba-tiba kamu bilang ke abang-abang gitu kan, Mas nggak bisa segini harganya, pernah gitu nggak? Kan kamu tahu barang nih ibaratnya nih. Oh, pernah sih nawar kayak, kok bisa semahal ini? Berarti kan kayak, tapi abang-abangnya mungkin kan nggak up harga gitu berapa persen gitu kan. Ya udah kalau kita nggak cocok dengan harganya, tinggalin gitu. Maksudnya Iya. emang banyak orang-orang tuh di dunia furnitur nge-up-nya tuh emang main persenan. Oh, dari up harganya itu ya? Iya, misalnya 200.000 nih harga asli. Harga asli, Harga oke. asli maksudnya kayak dari bahan, udah dipotong-potong, udah di finishing itu ketemunya 200 Sampai pas. jadi 200 lah gitu. Iya. Oke. Dan kebanyakan orang tuh tukang ya termasuknya bisa nge-up lebih dari 20%. Ini fun fact-nya. Iya ya. Jadi Kak, emang ya 20%-nya 200 berapa tuh? Banyak. berarti 10-nya kan 20.000, 40.000, 240. 250 taruhlah genap. Iya gitu. Nge-up-nya banyak. Itu ternyata ya. Kalau dilihat dari bahan itu kan sebenarnya kelihatan lah kalau ya kayak tadi Iya. bahannya serbu gergaji kah atau emang multiplex atau emang kayu asli gitu. Kalau misalkan dia rapat gitu kan nggak kelihatan serbu gergaji. Misalkan masih bagus ya, masih rapi. Cara taunya gimana? Di ini ketuk. Diketuk aja. Ini kan padat nih, rasain aja. Oh, ini padat nih. Padat ya kayak ini. Kalau serbu gergaji dia apa? Diketuk juga kayak kerasa kayak Oh, kerasa ya? Maksudnya serbuk-serbuk gitu ya? serbuk-serbuk gimana ya? Kayak apa? Ya kerasa ininya lah. Bunyinya atau kayak sakitnya itu loh. Kena ketukan sakit. Ini sakit kan. Oh. Itu berarti padat. Kalau sakit tuh padat ya? Iya. Tapi jangan sampai Iya. sakit juga sih. Iya. Ini bagus ya Kayak maksudnya. ngetuk buku aja tuh buku. Jadi kelihatan dalamnya gitu kan? Ya, dalamnya. Iya. Ini bagus ya maksudnya. Ini aku juga kepikiran gitu maksudnya kalau untuk akhirnya ke depan mau beli barang-barang gitu kan. Jadi kebayang nih, jadi nggak ketipu lagi. Iya, bener. Iya. Tadi aku penasaran nih, kamu kan kerja berarti sekarang as a admin project. Admin project. Tapi bentar sebelum ke sana deh. Kamu pas milih kerja di tempat yang sekarang as a fresh grad ya, pertimbangan kamu masih gaji kah misalkan, atau lingkungannya, atau tempatnya deket yang penting dari rumah, atau gimana sebenarnya? Oh, sebenarnya itu ini agak cerita juga ya. Boleh, Awal aku boleh. kerja di sini tuh aku diterima di 2 tempat. Jadi di tempat sini sama ada satu lagi tuh di studio arsitek di Bekasi. Gue juga Tapi iya, tapi aku ambilnya yang di sini karena langsung probation gitu loh, langsung nggak ada tes, tapi langsung suruh kerja. Ya tesnya kerja itu. Dan emang gajinya kecil probation kan. Yang di sini? Iya, yang di sini. Oke. Waktu probation tuh ya di bawah UMR banget gitu lah. Lalu UMR mana nih? UMR Jakarta, UMR Tangerang, UMR mana? Dua-duanya Dua-duanya ya? di bawah UMR banget. Terus ya udah aku jalanin sambil kayak sadar diri lah, aku tuh fresh grad kayaknya emang nggak bisa nembak langsung gede gitu kan. Oke. Ya terus aku jalanin dan puji Tuhan bosnya tuh baik gitu loh, kayak serasa kayak dosen malah. Oh, baik-baiknya gimana? Baiknya kayak misalnya aku nggak tahu, aku beneran diajarin kayak teorinya iya, terus dikasih tahu contohnya kayak gini yang bener. Akhirnya oke. berjalan 1 bulan aku udah mulai enjoy. Oh ternyata banyak banget hal yang belum aku tahu pas aku kuliah, kayak kok beda banget ya, beda banget. Oh, ilmu di kuliah sama waktu kamu kerja tuh beda gitu ya? Iya beda banget. Oke. Bahkan kayak komunikasi sama tukang pun kita harus nggak cuma ramah, tapi juga bisa dimengerti. Gak belibet gitu lah. Tapi di kuliah dipelajarin nggak di jurusan kamu? Enggak,
Jadi Oh, kayak enggak? istilah-istilah tukang kayak potongan, terus ada lambung, terus itu kan kita tahunya lambung ini Lambung kan. perut ya? Iya, perut kan. Lambung ada ya? lambung, Iya. pager gitu-gitulah. Kita tuh harus tahu kalau kita emang kerjanya tuh langsung berhubungan sama tukang. Maksudnya kita face to face sama tukang. Oke. Dan kebetulan di tempat kerja aku itu kayak kan kerjasamanya sama Siloam, jadi vendornya rumah sakit itulah. Jadi kayak furniturnya pun berhubungan dengan kesehatan rumah sakit gitu. Furnitur untuk rumah sakit gitu ya? Dan itu Oke. hal baru juga dari aku. Biasanya kan interior high end gitu kan, yang penting Iya, terlihat iya. estetik gitu. Dan di kerjaan ini tuh banyak belajarnya, ya gitu. Wah ternyata interior tuh bukan cuma tentang keindahan ruangan, tapi juga fungsi. Fungsi dari setiap furniturnya yang ada di dalam itu gitu ya? Iya, kita nggak bisa bikin furnitur yang emang tujuannya buat rumah sakit, tapi didesain buat rumahan. Oh, oke. Kayak mungkin sisi meja harus dibikin circle gitu biar nggak lancip gitu. Karena memang ini peruntukan untuk rumah sakit gitu ya? Untuk rumah Oke. sakit. Jadi bukan emang nggak menang di estetik, tapi menang di fungsi. Dan sebaliknya kalau buat perumahan pun kita harus tergantung klien nih. Enaknya mau menang di mana? Mau di looknya, tapi budgetnya gede misalnya, atau konstruksi dari furniturnya ya gitulah. Iya. Mau menang di fungsi. Biasanya kalau pengen menang di keindahan doang kan banyak klien yang kayak, loh kok mahal banget. Iya. Tapi kan namanya estetik butuh ini kan, butuh detail. Pasti. Itu serunya aku pertimbangin tetap stay kerja di sini. Sebenarnya aku udah mau kayak cabut dari setahun yang lalu gitu kan. Kenapa tuh? Karena emang apanya itu Pressure-nya atau apanya? Pressure-nya sebenarnya enggak bukan tempat kerja yang toksik. Bukan dosen sih, kan jadi punya dosen. Bos aku pun santai gitu lah. Terus teman-teman juga santai. Tapi pressure-nya dari kayak deadline gitu, dari kliennya justru kayak, ini gambar harus selesai besok ya, atau enggak 2 jam lagi nanti mau dikasih nih ke Pak ini. Pressure-nya di situ. Jadi dikejar-kejar gitu ya? Dikejarnya tuh di pekerjaan, bukan di orangnya yang ini. Iya. Yang kayak marahin kita. Kan biasa kan ada orang bilang pressure tuh karena omongannya nggak enak, atau Iya, benar. lingkungannya yang nggak kekeluargaan gitu. Benar. Berarti kamu tuh kenapa milih di tempat kerja yang sekarang ini memang karena lingkungannya nyaman gitu ya? Iya, lebih ke lingkungan nyaman, terus saling support gitulah. Saling influence satu sama lain gitulah. Kalau kita nggak tahu nanti dikasih tahu sama dia nggak tahu, ntar kita yang ngasih tahu gitu. Iya. Saling belajar satu sama lain. Aku jadi ingat ya, ini ngomongin tadi tentang lingkungan kerja yang nyaman ya. Maksudnya aku pernah, kalau kamu mungkin pernah baca juga, sambil minum aja tuh. Kalau pernah kamu mungkin lihat di LinkedIn atau Google gitu ya, atau Facebook lah gitu-gitu, atau Instagram juga ada sih. Pernah tuh ada quote sih bahwa orang tuh yang dicari di tempat kerja itu bukan semata-mata tentang gaji, tapi pertama lingkungannya dulu. Lingkungan. Toksik atau enggak gitu kan, atau enggak at least kayak tadi kamu bilang lah, kalau misalkan ada kesusahan, ada yang nggak ngerti, ada yang bantu nggak nih gitu. Iya. Apa jangan-jangan udah lu sendiri aja lu gitu ibarat gitu kan. Kamu setuju nggak dengan kayak gitu-gitu loh ibaratnya? Ya, setuju banget sih, termasuknya setuju. Emang gaji itu kita juga butuh Ya. buat hidup kita gitu kan. Gaji gede kan pastinya kayak orang lihat mungkin jadi, wah keren nih kerja di sini. Tempat kerjanya juga ternyata keren ya. Tapi karena aku berhubungan langsung sama orang Siloam, kan ada ada kantornya juga, ada arsiteknya juga, dan aku komunikasi sama mereka emang gajinya gede, tapi nggak work life balance gitu loh. Kayak ada yang jam 4 baru tidur, Jadi kerja gitu ya. kerja terus ya. Jadi Sesuai Pak emang Presiden nggak sih? kerja gitu. Menteri.
Jadi kayak emang seimbang sih antara kalau mau gaji gede ya harus terima dengan pressure kayak gitu. Work life-nya nggak balance gitu lah. Tapi kalau pengen ya kadang emang ada tempat kerja yang nyaman, lingkungan oke, gajinya enggak. Rezeki itu kan nggak cuma kayak duit aja gitu. Iya. Bisa aja kita itu sebenarnya misalnya gaji 3 juta, misal ya, ternyata ilmu yang kita dapat dari tempat itu tuh senilai kayak 7 juta. Kan sama aja kayak wah dapatnya seimbang gitu lah. Iya sih, gitu. benar sih. Karena aku juga kepikir bahwa kalau emang kita cuman, karena kan gini ya, oke lah misalkan kita dapat tempat kerja yang digaji gede gitu kan, tapi kalau kita kayak tadi gitu kan kerja sampai jam 4 pagi gitu kan, itu bener sih gaji gede, tapi gini, kalau misalkan ini terus long last kayak gitu terus, orang kan pertama sakit gitu kan, sakit gaji gede tadi kan keluar juga ya buat kesehatan gitu kan. Nggak cover kesehatan kita. Iya. Aku juga Ibaratnya mikir, kayak udah dapat per bulannya 10 juta tapi nanti buat sakit 100 juta itu kan kayak bener. Akhirnya bohong mulai tuh gitu kan. apa namanya agen-agen asuransi berkeliaran tuh. Nah, bener. Nawar-nawarin. Bener. Aduh. Sama ini tadi kan lingkungan ya. Aku tuh kepikirnya deh. Kamu as a fresh grad kan aku nggak tahu apakah emang terlalu lebay apa gimana, kan sering tuh dibilang wah dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health gitu kan. Sebenarnya ya kayak kamu lah ngerasain, emang gitu ya, maksudnya kalau udah ada sedikit yang gak nyaman, wah mental gue keganggu nih, gitu-gitu nggak sih? Kamu nih pribadi deh, ngerasain gitu nggak? Kalau di aku pribadi kadang ya ibaratnya kayak ada momen dimana aku kuat, ada momen dimana aku menye-menye gitu lah. Menye-menye itu apa tuh? Ya itu kalau lagi kena mental mungkin. Mental gitu ya? Apa yang kamu kena mental tuh kalau apa tuh? Dimarahin bos apa gitu? Biasanya kalau mungkin di aku ya kalau lagi merasa gagal misalnya dikasih tugas tapi ternyata aku nggak bisa handle gitu. Jadi itu emang masalah dari diri sendiri gitu sih. Itu nggak dimarahin sama bos nggak apa, tapi emang langsung dari diri tuh kayak iya, aduh kayak gitu, kayak mungkin ngerasa kayak gue nggak becus gitu ya. iya gitu lah. Dan kalau aku lihat dari temen aku ya juga sama sih, orang di proyek itu kan emang mentalnya juga harus kuat gitu lah, kalau jangan menye-menye gitu kan. Iya. Dan mereka juga kayak cerita gitu, wah ternyata nggak enak ya, banyak nggak enaknya. Tapi emang dari situ kita bisa lihat sejauh mana sih kita bisa bertahan dengan kerjaan yang seperti ini. Jadi kayak apa ya? Ya namanya mental emang harus dijaga juga ya, walaupun emang apa ya? Ibaratnya dibilang nggak begitu bukan penting sih, kayak orang yang terlalu peduli dengan mental kan kadang dicap menye-menye gitu kan. Betul kayak oh lebay lu ya, gitu lebay, kan. Wah lu kayak berlebihan gitu. lu gitu kan. Nah, kamu tanggapannya gimana tuh kalau ada orang-orang kayak gitu tuh? Jangan terlalu ini sih sebenarnya. Ketahui diri sendiri di mana waktunya buat menye-menye itu, di mana buat kita bisa menyembunyikan, mungkin ya lebih ke menyembunyikan. Karena emang kalau setiap hari kita be true, ibaratnya kayak nunjukin kita ini gue punya mental health kayak gini nih, lo harus paham dong sama gue, itu juga nggak bagus kan, karena kita kan ibaratnya born to serve. Ini kalau aku ya, born to serve. Jadi kayak ya kita harus lihat orang lain lah, masa kita pengen orang lain pahamin kita terus, kan itu kayak egois juga kan. Iya. Di samping kita oke lah kita mental health gitu kan, tapi kita mungkin lihat juga gitu ya, orang lain tuh juga maksudnya bukan apa-apa, semua fokus ke kita gitu kan, tapi kita masih lihat juga, kita layani orang lain apa yang kita bisa gitu ya, dan tempat kerja kita gitu kan. Aku pernah ketemu soalnya ada salah satu temanku lah, jadi sampai dia bilang tuh dia cerita panjang lebar, mental health gue tuh keganggu mau begitu tuh. Jadi sampai akhirnya dia mutusin buat resign, emang bener resign loh, maksudnya. Tanggapan kamu gimana nih kalau misalnya ada orang yang gara-gara mental health, aku nggak tahu ya separah apa ya, tapi akhirnya sampai dia bilang tuh, sampai dia mutusin tuh untuk udah gue cabut aja lah. Kalau kamu gimana? Emang berarti, di titik tertentu mental health tuh harus langsung keluar apa gimana? Kalau sampai kayak gitu, mungkin sampai bisa bikin dia nggak tahan. Berarti itu emang masalahnya dengan passion mungkin ya. Apa yang bikin dia
bahagia apa enggak di kerjaan itu gitu kan. Pokoknya passion itu kan kalau kita bekerja tapi juga menikmati gitu kan, nggak bikin kita terbebani gitu kan. Benar. Kayak Kak Muan aja, mungkin kan karena passionnya mengajar kan, jadi kayak keadaan anak-anak sesusah apapun pasti tetap sekeras apapun pressure-nya, tapi karena udah passion pasti bisa survive lah gitu ya. Iya, bisa survive. Ada hal yang dinikmati dari rasa sakit itu, ibaratnya itu. Kayaknya itu quote of the day ya. Wow. Ada yang dinikmati dari rasa sakit pressure-nya itu. Yoi. Iya. Itu quote of the day itu. Iya. Kamu udah apa? Maksudnya ada ngalamin hal yang sama juga tentang mental health gitu di tempat kerja? Misalkan tentang ya akhirnya sampai kamu kepikir tuh untuk udah kayak gue cabut aja lah. Oh iya, pernah itu yang Oh pernah? yang itu yang aku mau cabut setelah 1 tahun kerja. Oh itu karena apa tuh? Itu karena ya aku ngerasa kok kerjaan aku gini banget ya, kayak ibaratnya terlalu banyak deadline. Dulu tuh aku sampai kewalahan terlalu banyak deadline. Dan setelah aku emang terbuka kan sama bos, jadi aku bilang lah ini kayaknya saya nggak bisa buat nge-handle deadline sebanyak ini. Akhirnya diajarin lah sama bos, bukan malah disuruh ya udah sana lu cabut, bukan gitu. Nggak, Diusir gitu ya? ya bukan malah gitu, malah puji Tuhannya tuh bos aku malah ngajarin aku buat manajemen waktu. Kayak Novi, kalau kamu merasa banyak tuh lebih baik kamu catat satu-satu. Terus kamu tentuin mana nih prioritasnya yang emang urgent banget. Jadi kamu kerjain yang urgent, terus yang lain nggak apa-apa nanti. Oke. Itu yang bikin aku surprise juga, emang mungkin panggilan juga ya dalam hati, kayaknya emang hidup aku pengen berjalan di interior nih untuk saat ini. Di bidang ini gitu ya? Ya, di bidang ini untuk saat ini. Kan namanya yang ada apa ya? Ibaratnya dibilang panggilan juga enggak, tapi kayak passionnya itu kan kadang orang tuh redup sama enggak gitu kan. Ibaratnya kayak kadang sekarang kamu nih passion sama mengajar, tapi juga nantinya lihat ada passion lain YouTuber misalnya, ternyata lebih into ke YouTuber. Itu pastinya nanti yang di mengajar ini lama-lama ini kan kayak ya udahlah nanti aku mau fokusin sini aja. Iya sih. Kayak intunya kemana dulu. Intinya memang kita tuh masih ketemu passion kita di mana gitu ya, dan mungkin purpose-nya kali, tujuannya kali ya, bahwa kerja itu bukan cuma sekedar ya kita kerja dapat gaji gitu kan, kebutuhan kita tercukupi, tapi bukan cuma itu gitu, tapi kita nemuin nggak meaningnya, tujuannya gitu ya dari kita kerja di tempat kerja yang sekarang, di bidang kita sekarang gitu ya. Itu yang bikin kita bertahan dari kena mental itu. Walaupun kena mental tapi masih ada kayak ya benar tujuan sih. Tujuan itu ya. Iya. Kita masih pengen ngerasain challenge apa ya yang di depan. Terus juga apa ya, biar kita survive dari kena mental itu di kerjaan tuh mungkin lebih ke kita grow nggak di situ, kayak skill kita tuh stagnan apa justru ada impact ke kita. Apa malah justru stuck gitu ya? Nah kalau stuck emang bisa bikin kena mental sih, karena Iya kan ya. apa ya namanya, monoton, karena emang monoton, bosen gitu lah. Jadi emang aku pikir berarti memang bener kita mesti ngeliat lagi ya keseluruhan secara evaluasi lah ibaratnya ya. Iya, Maksudnya benar. apakah dengan kerjaan kita yang sekarang kita tuh passion, terus kira-kira kalaupun ada pressure tapi lingkungannya dukung nggak tuh, kayak tadi kamu gitu kan, kamu yang udah pengen cabut gitu kan, tapi karena bosnya baik ngasih tahu gitu kan kamu gini. Iya, Kamu berarti sekarang berapa tahun sih tempat yang sekarang? Udah 1 tahun 6 bulan mungkin ya. Mau 2 tahun berarti ya? Iya, udah mau 2 tahun. So far betah dong ya berarti ya? Ya lumayan puji Tuhan sih. Meskipun lika-liku lah. Meskipun laki-liku, terus juga kayak ngerasa ini kayaknya kerjaan nggak cewek banget gitu, admin proyek. Maksudnya ke lapangan hampir nggak setiap hari sih, kayak seminggu 2 kali 3 kali itu kan capek gitu kan, dan nggak ada yang supir yang nganter gitu ibaratnya. Tapi kamu enjoy itu ya?
Nah, enjoynya itu yang bikin aku bertahan. Kadang capek ya udah capek lah badan. Tidur gitu kan, abis survei tidur gitu. Iya ya, aku menarik tuh Kak, pas kamu tadi bilang apa namanya ketika kita ya tadi oke ada mental health gitu kan. Ada rasa sakit yang kita terima ya, tapi ketika kita udah nemuin something yang bisa mengcover itu semua, ya mungkin tuh lingkungan kita, bos kita atau apapun gitu ya, akhirnya kita tetap bisa, wih, Indian gue enjoy nih sama kerjaan gitu ya. Meskipun padahal kan yang kamu hadapi juga gitu-gitu juga gitu kan, maksudnya Iya. ada pressure-nya lah, ada apanya. Tapi kan tadi udah ketemu ya. Ketemu benar. Gitu. Kamu kalau misalkan ngomong ke depan, sebenarnya emang tetap pengen di bidang ini atau someday ya kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan apa sih yang pengen kamu capai sebenarnya di bidang pekerjaan? Apakah mungkin pengen jadi apa gitu? Ini as a fresh grad nih, misalkan mimpinya kan jauh ya, jadi bos misalkan atau apa gitu. Awal-awal aku jadi fresh grad emang pengen ya jadi seorang interior designer kayak apa ya udah kenamaan gitu lah. Kalau di bidang interior itu kan ada yang namanya ID12. Itu ibarat selebritinya orang-orang interior gitu lah. Oh, orang interior tapi dia udah selebriti lah gitu ya? Ya, kayak yang udah kenamaan. Itu awal-awal fresh grad tuh pengen banget jadi gitu. Tapi waktu aku terjun ke pekerjaan yang emang interior, jadi kayak wah, masih mikir-mikir nih, apakah masih bisa, apakah masih mau untuk jadi seorang interior designer? Karena emang aku pas melihat mereka tuh orang yang udah di atas, itu pressure-nya gede banget dibanding apa ya? Udah namanya harus dijaga, reputasi lah ibaratnya. Gaya hidup. Iya. Terus juga itu sih lebih ke reputasi. Terus kita kan jadi kayak nggak bebas gitu. Ibaratnya nggak ada privacy. Namanya selebriti pasti kan disorot terus gitu kan. Benar. Orang pasti kalau ingat interior design ibaratnya ingat orang ini. Ya. Jadi kayak kalau di tempat kerja aku ini menyadarkan aku tuh untuk nggak apa ya. Ternyata orang yang kerjanya banyak tuh juga nggak asik gitu lah ibaratnya, nggak bebas. Iya ya, karena Ibaratnya kayak kerja disorot terus. gitu ya. Iya, bukan disorot doang, kayak ibaratnya banyak kerjaannya itu. Orang-orang pengen rumahnya dia atau nggak kantornya dia di desain oleh kita. Sama dia gitu ya. Ya, jadi kayak ternyata orang-orang yang udah interior desainnya udah titelnya itu, dia tuh banyak waiting list. Jadi ibaratnya kan kita mau dapat kerjaan masa nolak gitu lah. Iya. Jadi waiting list kayak yang nggak bebas aja gitu. Iya, benar. Ya namanya kerjaan pasti emang apa ya? Orang-orang mungkin mikir semakin banyak kerjaan semakin kita seneng gitu. Iya, Mungkin kita kaya gitu kan ibaratnya. banyak kerjaan nih, banyak gitu ya. klien. Iya. Enggak juga ternyata. Di balik setiap pekerjaan yang datang ke kita itu ada tanggung jawab. Iya. Itu yang bikin aku kayaknya interior agak bikin aku ragu ya untuk lanjut gitu. Berarti apa tuh? Ya meskipun masih bayang-bayang ya, tapi kepikir apa? Untuk kedepannya sih aku lebih pengen ke jadi freelance ya, freelance gambar. Oh, gambar ini sketsa rumah gitu-gitu? 3D artisnya interior sih. Itu kayaknya kalau aku lihat orang-orang itu kerjanya lebih santai gitu. Iya. Daripada yang apa ya, kalau orang titelnya interior design itu kan udah ya 3D iya, terus ketemu klien iya, kita ngehitung bahan iya, survei ke showroom atau ke toko bangunan iya, pokoknya semuanya kita handle gitu lah. Walaupun banyak emang lah ya. Iya, walaupun emang ada bawahan ibaratnya lah, tetap aja kita kan butuh ngecek gitu kan. Betul. Gitu sih. Dan aku ngerasa emang belum siap sampai ke situ. Walaupun emang mungkin ya nanti bisa sampai jadi interior design ya syukur. Amin. Amin. Cuma untuk saat ini emang kayak ngepandang ke arah itu tuh kayak wah, ini kayaknya jauh banget gitu. Berarti ya. Nggak bisa digapai atau ya gitu. Iya. Lebih ke itu sih, nggak punya privacy satu. Terus juga kalau aku kan emang orangnya pengen bebas gitu ya. Jadi nggak pengen kerjaan yang harus nuntut, harus apa ya, ngetanggung ininya orang banyak gitu lah. Apa sih? Dikasih kerjaan yang emang
punya tanggung jawab di dalamnya itu gede. Iya. Pengennya tuh kamu fleksibel nggak sih gitu ya? Fleksibel bener. Ya itu emang Gen Z banget ya. Gen Z banget ya. Kayaknya tuh kerjaan yang Iya, kita iya. kalau lagi bosen ya udah. Iya. Kalau bisa tidur cuan gitu ya. Iya. Gen Z banget ya. Gen Z banget. Dia masih ke situ sih. Tapi bukannya kayak kerjaan kamu tuh ini kalau freelance ya, bukan emang bisa kerjaan di rumah ya? Iya. Bisa kan akhirnya kan? Kalau freelance ya. Oh emang itu kamu pengennya kayak gitu berarti gitu ya? Maksudnya kerja sih kerja, tapi bukan yang dikejar banget, Iya, dituntut bener. banget gitu ya? Bener banget. Ibaratnya bisa kerja di mana aja, work from anywhere gitu. WFA lah gitu ya? WFA. Iya ya. Bener loh, berarti aku kemarin lihat tuh statementnya dari kayaknya Menteri Keuangan deh, Bu Sri Mulyani, bahwa Gen Z itu kayak kita lah gitu ya, kebanyakan emang kebanyakan tuh memang pengennya kerjanya kalau bisa di mana aja deh, jadi Iya, nggak harus bangun pagi absen gitu kan, pulang gitu loh kan, ntar kalau nggak masuk dipotong gaji gitu-gitu Iya, pokoknya. bener. Fleksibilitas pengennya ya. Fleksibilitas. Ya even seorang interior designer juga emang kelihatan fleksibel ya, tapi enggak juga sih. Kayak yang udah kenamaan kelihatannya kan kayak fleksibel kesana kemari gitu kan. Iya. Cuma ya kalau aku lihat nggak sefleksibel orang yang nggak punya titel itu. Iya. Lebih enak menurut aku ya, lebih enak dikenal sebagai freelance kayak apa ya? Ya kayak freelance bebas itu daripada Iya. udah langsung seorang interior designer. Dan kita bisa atur juga nggak sih, misalkan banyak orderan nih, misalkan kayak aku nih, Nov tolong dong bikinin dena rumahku gitu kan, terus nanti orang lain, nah kamu kan bisa filter kan, Iya. yang mana yang kamu ambil, yang mana yang kamu tolak Nah, gitu kan, bener. karena freelance kan, Freelance. Sedangkan Iya, kalau iya. interior kan diambil semua. semuanya harus kan. Mungkin ada rasa nggak enaknya juga gitu kalau. Iya benar. Itu setahu aku sejauh ini untuk interior design. Keren. Nov, kalau boleh ada pesen-pesen buat viewer aku nih, kalau as a fresh grad gitu ya, kalau tentang nyari tempat kerja atau mungkin baru pertama kali ngelamar kerja, pesen kamu apa? Mungkin lihat lingkungan atau lihat gaji atau apa kira-kira? Oh, untuk yang pertama kerja nih fresh grad, as a fresh grad, yang penting kalian tuh masuk aja dulu ke tempat yang emang bikin kalian nyaman, bikin kalian bertumbuh. Karena sadar diri dulu lah kalau kita Sadar diri gitu ya. fresh grad yang emang nggak punya skill apapun tuh emang kayak nggak seberharga itu untuk perusahaan bonafit. Ini aku berkaca dari diri sendiri sih. Soalnya dulu aku tuh pernah nembak masuk ke perusahaan yang bonafit gitu, interior kan. Oh. Dan itu beneran ditolak mentah-mentah. Kayak lu bisa apa gitu lah ibaratnya. Fresh grad lah gitu ya. Sadar diri kalian ya. Kalau bisa tuh asah skill dari sebelum lulus. Itu ngebantu banget. Terus banyakin sertifikat, tapi bukan sertifikat webinar, seminar gitu itu. Sertifikat pelatihan justru. Oh, oke. Yang pelatihan ya, bukan Pelatihan. seminar. Oke. Karena aku dulu itu orang termasuk ambis ya. Jadi ada seminar ikut. Ternyata waktu kerja enggak Nggak kepake malah ya. pakai, justru sertifikat pelatihan. Pelatihan ya. Kalau bisa malah sertifikat yang bahasa Inggris itu loh. Pelatihan Iya. bahasa Inggris itu. Yang bahasa Inggris ya. Itu emang sekarang ini banget sih, berguna banget. Bahasa apapun lah pokoknya sertifikat bahasa tuh ngebantu banget. Oke, itu tadi ya. Kalian catat tuh, jangan lupa fresh grad gitu ya. Yang penting kalian masuk dulu gitu ya, jangan pikir macem-macem gitu ya. Sadar diri itu yang utama ya. Sadar diri, bener. Anda fresh grad ya. Ya pokoknya sadar diri lah. Dan kembangin skill selama kalian masih kuliah gitu ya. Ikutin pelatihan, waktu kosong jangan rebahan ya. Ini Gen Z banyak rebahan soalnya. Iya bener, jangan rebahan. Pokoknya ikut pelatihan gitu ya, apalagi kalau udah skripsi kan tuh mungkin banyak waktu luang ya. Nah itu ikut tuh pelatihan-pelatihan. Oke, nanti aku cantumin IG kamu ya, deskripsi ya. Siapa tahu nanti ada yang mau follow, mau nanya-nanya, boleh ya nanti ya. Oke, nanti kalau kalian mau nanya-nanya lagi sama nih teman gua namanya Kak Novi, silakan. Nanti gua cantumin Instagramnya di kolom deskripsi. Jangan lupa like and share, subscribe juga channel gua supaya makin berkembang. Kalau kalian kepikir gue pengen bahas apa, silahkan leave di kolom komentar. Oke, see you next video, obrolan Gen Z. Bye-bye.